Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Almasih Lawang Light Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Amsal 16 ayat yang keempat. Amsal 16 ayat yang keempat berkata, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Saudaraku, percayakah Anda bahwa segala sesuatu yang terjadi di tengah dunia ini ada di dalam undercovernya Tuhan? Ada hal-hal yang baik, yang indah, yang menyenangkan, yang membuat manusia bersukacita dan bergembira. Tetapi juga ada hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan anak-anak manusia, yang menyedihkan, yang membuat kita menangis dan menderita. Pun demikian, ada kebajikan-kebajikan, tapi juga ada kejahatan-kejahatan. Semua itu terjadi silih berganti di dalam kehidupan anak-anak manusia. Nah, menyikapi semuanya itu, saudaraku, ada begitu banyak reaksi orang-orang, tentunya menurut pemikirannya masing-masing. Kadangkala kita merasa begitu sangat kecewa atas ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah kita, terlebih bila hal itu menimpa diri kita, keluarga kita, kolega kita, atau orang-orang yang kita anggap seharusnya mereka perlu pertolongan, tetapi justru ditindas dan dianiaya. Atau mungkin kita pernah melihat ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang hidupnya soleh, ada orang-orang yang senantiasa dermawan dalam hidupnya, tetapi mereka mengalami nasib yang tragis. Sementara ada orang-orang yang hidupnya kacau, selalu berbuat kejahatan, menindas orang lain, menipu sini sana, melakukan berbagai-bagai kejahatan moral dan lain sebagainya, tetapi hidup mereka baik-baik saja. Bahkan mereka menjadi kaya dan makin gemuk. Melihat semuanya itu, saudaraku, kita bisa saja berkata, dunia ini sungguh tidak adil. Allah sungguh tidak peduli terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Saya kira itu semua adalah teriakan yang wajar, saudaraku. Tetapi belajar dari firman Tuhan yang baru saja kita baca, di sana dikatakan jelas bahwa Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang-orang fasik, orang-orang jahat, mereka sengaja dibuatnya untuk hari malapetaka. Dalam arti Tuhan sengaja membiarkan orang-orang itu melakukan hal yang demikian, supaya dengan begitu Tuhan punya alasan untuk menghukum orang-orang itu pada hari pembalasan. Ayat firman Tuhan tersebut di atas, saudara-saudara, ingin mengingatkan kita bahwa Tuhan itu gak pernah tidur. Gusti mboten sare, saudaraku. Ingatlah kasus yang pernah menimpa saudara kita Ahok. Bagaimana ia menjadi bulan-bulanan para pembencinya, yang terus-menerus berusaha untuk menghancurkan hidupnya, karirnya, bahkan kalau mungkin menghilangkan nyawanya. Sekian tahun yang lalu mungkin kita berkata, mengapa orang sebaik Ahok diperlakukan demikian? Bukankah ia sedang berjuang untuk masyarakat Jakarta, sedang memperjuangkan kehidupan orang-orang miskin dan lain sebagainya? Mengapa digeruduk sedemikian rupa, bahkan oleh jutaan umat manusia? Dan ketika ia divonis 2 tahun penjara, beberapa orang kecewa dengan semua itu. Dan sementara para pembenci-pembencinya tertawa terbahak-bahak dan merasa berhasil menjungkir balikkan kehidupan Ahok, Tuhan melihat segala sesuatunya. Dan hari ini kita bisa melihat bagaimana kehidupan mereka masing-masing, baik Ahok maupun para pembencinya. Semua ini ingin menunjukkan bahwa tidak ada kehidupan di tengah dunia ini yang tidak dikuasai oleh Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin Allah. Dan kalaupun sesuatu menimpa kita, percayalah
bahwa Allah punya tujuan di dalam hidup kita. Namun karena tujuan Allah dalam hidup kita itu adalah sebuah misteri, itulah sebabnya seringkali kita menjadi kecewa dan tawar hati atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Akan tetapi jika kita membaca kitab suci, saudaraku, di sana dijelaskan begitu rupa bahwa rancangan Allah bagi orang-orang percaya adalah rancangan yang baik semata-mata. Allah tidak pernah merencanakan hal yang buruk sekalipun bagi orang-orang yang dikasihinya. Karena itu saudaraku, mari tetap percaya, mari tetap yakin bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak Tuhan yang mengasihinya. Dan jika kita percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, maka kita juga harus percaya bahwa apa yang terjadi terhadap hidup kita semua ada di dalam undercover-nya Tuhan, dan di dalam tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa kita akan baik-baik saja, dan hidup kita akan terus berjalan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Mari teguhkan hatimu dan kuatkan imanmu untuk menjalani segala sesuatu yang harus kita jalani, dan tetaplah menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus, kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semua ada di dalam kuasa-Mu, dan Engkau menciptakan segala sesuatu untuk tujuan yang telah Engkau tentukan sendiri. Karena itu kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami tahu Engkau Allah yang baik dan segala rencana-Mu adalah indah bagi setiap kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih.
kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Ta-da.